Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita masih berada di hari-hari yang paling mulia di dalam setahun, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang dianjurkan untuk kita lebih memperbanyak amal saleh. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah, yaitu dapat menyaingi amalan-amalan di 10 hari awal Dzulhijjah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad fi sabilillah dapat menyaingi amalan-amalan di 10 hari awal Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang berangkat jihad dengan diri dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya dia mati syahid dan semua hartanya habis untuk biaya berjihad, barulah amalannya dapat menyaingi amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, ini adalah kesempatan emas yang Allah anugerahkan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Maka semoga di tempat yang penuh berkah ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut ilmu agama, termasuk amal soleh yang akan dilipat gandakan pahalanya di 10 hari awal Dzulhijjah. Terlebih lagi, kita akan mempelajari insyaallah ta'ala suatu ibadah yang sangat agung di hari yang paling mulia dari 10 hari pertama Dzulhijjah, yaitu tanggal 10-nya. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi yaumun nahar, thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari An-Nahar, hari berkurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Al-Qar, yaitu 1 hari setelahnya. Maka kita akan mempelajari salah satu ibadah yang paling agung di hari yang paling agung secara mutlak, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yang akan kita pelajari adalah ibadah al-udhiyah atau berkorban.
kita akan membahas permasalahan demi permasalahan yang disebutkan para ulama dalam pembahasan fikih kurban. Pertama, apa yang dimaksud dengan al-udhiyah? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Udhiyah wa Zakah menyebutkan al-udhiyah ma yuzbahu min bahimatil an'am ayyama idil adha bisababil id taqarruban ilallahi azza wa jalla. Apa yang dimaksud dengan udhiyah yang kalau kita terjemahkan menjadi kurban? Maksudnya adalah hewan dari jenis al-an'am, yaitu onta atau sapi atau kambing yang disembelih di hari-hari Idul Adha dengan sebab Id itu sendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini definisi kurban. Dan dalil pensyariatannya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Kesepakatan ulama. Dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Para ulama ahli tafsir menjelaskan solat yang dimaksud dalam ayat ini adalah solat Id. Sedangkan sembelihan yang dimaksud dalam ayat ini adalah sembelihan kurban. Dalam hadis juga sangat banyak, di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing jantan yang amlah, artinya yang warnanya putih mengandung hitam. Disebutkan dalam hadis yang lain, hitam itu di perutnya, di sekitar matanya, dan di 4 kakinya. Aqranain, yang bertanduk. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Nabi SAW dan para sahabat juga berkorban. Dan banyak ulama telah menukil adanya ijma', kesepakatan ulama, baik dari kalangan 4 mazhab maupun yang lainnya, bahwa berkorban itu disyariatkan. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa berkorban adalah syariat. Hanya saja ulama kemudian beda pendapat. Apakah wajib atau sunnah? Ada 2 pendapat. Yang pertama, yang berpendapat wajib. Ini dinukil dari imam-imam besar terdahulu, seperti Imam Makhul, Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad, Ar-Rabi'ah, Imam Malik, Muhammad bin Al-Hasan. Satu riwayat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat wajib hukumnya.
Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, Ibnu Taimiyah, dan juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahumullahu ta'ala. Di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana." Barang siapa memiliki kemampuan untuk berkorban namun dia tidak berkorban, maka jangan dia ikut hadir di tempat sholat kami. Ini diantara dalil ulama yang berpendapat hukum berkorban wajib bagi yang mampu. Pendapat yang kedua, hukumnya sunnah, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan ini pendapat mayoritas ulama, baik dari kalangan 4 mazhab maupun yang lainnya, termasuk Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah, namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a." Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkorban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan kulitnya, atau dalam riwayat yang lain kukunya sedikit pun. Dalam hadis ini disebutkan, apabila seorang dari kalian ingin berkorban, maka mayoritas ulama memandang hadis ini menunjukkan bahwa berkorban itu tidak sampai wajib. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila seorang dari kalian ingin berkorban, bukan beliau berkata, hendaklah kalian berkorban, menunjukkan tidak wajib. Dan jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dari banyaknya dalil-dalil ulama yang berpendapat wajib maupun yang sunnah muakkadah, itu masing-masing cukup kuat dengan alasan-alasan yang kuat. Dan kami pribadi sulit untuk menterjih mana pendapat yang lebih kuat. Akan tetapi kita bisa memetik pelajaran bahwa ini menunjukkan kepada kita berkorban adalah satu amalan yang agung. Sehingga ada ulama yang berpendapat wajib. Ini ulama-ulama besar, termasuk Imam Malik, Imam Ahmad, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani. Meskipun mayoritas ulama berpendapat sunnah, itu pun bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka minimalnya kita bisa memetik pelajaran bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat agung. Tidak sepatutnya kita tinggalkan kalau memang kita mampu. Lalu apa keutamaan berkurban jamaah sekalian? Para ulama ahli hadis menerangkan, kalau keutamaan berkurban secara khusus,
itu tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkannya. Ada hadis yang mengatakan hewan kurban itu nanti akan menjadi kendaraan di surga. Ada hadis yang menyebutkan setiap bagian hewan kurban itu adalah tebusan untuk diri kita dari api neraka. Tetapi semua hadis-hadis tersebut tidak ada yang sahih, antara dhaif dan palsu. Tapi kita bisa memetik keutamaan berkurban dari dalil-dalil yang bersifat umum. Paling tidak ada 7 keutamaan. Yang pertama, berkurban itu adalah realisasi tauhid, bukti pengamalan tauhid, dan syiarnya yang sangat agung. Sehingga di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan, "Qul inna salati wa nusuki." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk di sini bisa bermakna ibadah secara umum, bisa bermakna sembelihan secara khusus. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya, tidak ada sekutu bagi Allah. Dia tidak pantas dipersekutukan dalam semua ibadah kita, termasuk solat dan menyembelih. Dan juga bagi orang-orang musyrik, menyembelih untuk selain Allah adalah syiar mereka yang agung. Sehingga dulu di masa jahiliyah ada berhala namanya Manat. Dinamakan Manat karena banyaknya darah hewan yang dipersembahkan kepadanya. Dan sampai hari ini orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka mempersembahkan hewan untuk sesajen, untuk pendekatan diri dan pengagungan kepada makhluk tertentu. Seperti mereka meyakini di gunung tertentu, di laut tertentu ada penguasa selain Allah. Dan keyakinan ini sudah termasuk syirik. Karena yang maha menguasai hanya Allah yang satu saja. Mereka juga meyakini makhluk tersebut maha mampu memberi manfaat serta maha mampu menimpakan mudarat. Ini juga keyakinan syirik yang lain. Karena yang maha mampu memberi manfaat dan menimpakan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka berusaha mendekatkan diri dan mengagungkan makhluk itu dengan cara mempersembahkan sembelihan untuk sesajen. Ini syiar mereka. Dengan sembelihan itu mereka harapkan makhluk itu bisa memberi manfaat kepada mereka dan tidak menimpakan mudarat. Bahkan sampai ada kejadian setelah mereka bikin upacara sesajen, malah terjadi musibah. Tetapi apa yang terjadi setelah musibah? Mereka mengatakan, nampaknya sesajen kemarin masih kurang. Bikin lagi sesajen yang lebih besar. Kalau kemarin hanya kambing, sekarang harus sapi. Bandingkan dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka menyembah kepada patung-patung itu hanya dalam keadaan lapang. Tapi ketika dalam kondisi sulit, dalam keadaan bahaya, mereka hanya menyembah kepada Allah. Mereka hanya minta tolong kepada Allah. Di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idzahum
yusyrikun, apabila mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi ini keadaan orang musyrik dahulu. Mereka hanya mempersekutukan Allah dalam kondisi lapang. Kalau kondisi bahaya, mereka mentauhidkan Allah. Karena mereka memang yakin yang maha kuasa itu hanya Allah. Bandingkan dengan orang musyrik hari ini, dan sebagiannya masih mengaku muslim. Dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, dia masih berbuat syirik. Bukannya bertobat, malah tambah berbuat syirik. Dan dia pun meyakini ada selain Allah yang maha kuasa. Maka termasuk syiar mereka adalah mempersembahkan hewan kurban kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, syiar tauhid, syiarnya umat Islam, mempersembahkan hewan kurban hanya untuk Allah yang satu saja. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Pelakunya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu dosa terbesar, dosa syirik besar. Sebab menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah yang satu saja. Yang kedua, jemaah sekalian, berkurban itu adalah bukti ketakwaan. Salah satu buktinya yang paling agung. Sebagaimana di surat Al-Hajj Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Para ulama ahli tafsir menerangkan, termasuk makna ayat ini adalah berkurban dengan hewan kurban yang besar, yang bagus dan gemuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksud ayat ini isti'dhamuha wastihsanuha wastismanuha, membesarkan hewan kurban, memperbagusnya, dan menggemukkannya. Atau dengan kata lain, kita beli yang bagus, yang besar dan gemuk. Kalau kita pelihara baik-baik, kasih makan yang banyak. Jaga, jangan sampai cacat, supaya tetap bagus hewannya. Berarti orang yang melakukannya, dia mengagungkan syiar Allah. Yang ketiga, ulama Islam sepakat tidak ada perbedaan pendapat di hari-hari berkorban yang dimulai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berkurban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya. Jadi ini termasuk ijma ulama. Misalkan harga kambing 3,5 juta. Mana yang lebih afdal? Kita belikan kambing 3,5 juta atau kita sedekahkan saja langsung 3,5 juta? Maka ulama Islam tidak berbeda pendapat. Lebih afdal adalah kita belikan kambing untuk berkorban. Ini dalil dari ijma ulama, sepakat ulama. Dan ijma ulama adalah hujjah. Dan bersedekah, kita sudah pahami bersama, keutamaannya luar biasa. Nabi SAW pernah mengatakan, kullun fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang
akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah sepotong kurma atau separuh kurma. Artinya, meskipun sedekah kita sangat sedikit, bisa jadi itu sebab yang menyelamatkan kita dari api neraka. Betapa agungnya ibadah sedekah. Nah, ternyata ulama sepakat berkorban di hari raya Idul Adha lebih afdal daripada bersedekah. Menunjukkan betapa agungnya berkorban itu. Dan yang keempat, nilai pengorbanan itu sendiri. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki." Pahalamu sesuai dengan kadar capekmu dan harta yang kamu keluarkan, yang kamu belanjakan. Jadi makin mahal hewan kurban kita, pahala kita akan makin besar. Sehingga disebutkan juga hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam saminain thaminain. 2 ekor kambing yang besar, yang gemuk, thaminain, yang harganya mahal. Padahal kita semua tahu Nabi Muhammad SAW tidaklah dikenal sebagai orang yang kaya raya. Tidak seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini adalah para sahabat yang dikenal sebagai para konglomerat di masa itu. Nabi SAW tidak dikenal sebagai orang kaya, namun beliau setiap tahun berkurban dan hewan kurban beliau yang harganya mahal. Maka makin mahal hewan kurban kita, begitu pula makin besar hewan kurban kita, pahalanya pun akan semakin besar. Yang kelima, setelah kita berkorban pun masih banyak ibadah-ibadah yang lain di dalamnya. Di antaranya bersedekah kepada keluarga kita sendiri dan kepada orang-orang miskin. Jadi dalam ibadah korban itu pun masih ada sedekah. Dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada keluarga. Kemudian kepada orang-orang miskin. Dan orang miskin yang diutamakan adalah tetangga terdekat. Kalau punya hubungan keluarga, dia juga yang lebih berhak. Kemudian yang keenam, berkorban itu juga merupakan bukti syukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan inilah makna yang terkandung di dalam fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Setelah Allah mengabarkan kepada kita nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau. Nikmat apa itu? Apa ayat sebelumnya? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu ada 2 penafsirannya. Yang pertama, kebaikan yang melimpah. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Yang kedua, sungai di surga. Yang dari situ Nabi Muhammad SAW dan umat beliau akan meminumnya. Maka untuk mensyukuri nikmat ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Oleh karenanya, para ayah,
untuk mensyukuri nikmat anak, juga Allah suruh menyembelih akikah. 1 ekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, disembelih di hari ke-7. Menunjukkan bahwa menyembelih adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Yang ke-7 jamaah sekalian, dengan berkorban juga akan menjadi sarana pendidikan tauhid untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ini syiar yang sangat agung. Oleh karena itu, ajak anak-anak kita untuk melihat langsung bagaimana penyembelihan korban yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya ada pengajaran langsung kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala dan mempersembahkan ibadah hanya untuknya saja. Paling tidak jemaah sekalian, berdasarkan dalil-dalil yang bersifat umum, ini adalah 7 keutamaan dan manfaat berkurban. Pembahasan berikutnya, masalah waktu berkorban. Pertama, terkait waktu kapan mulainya. Maka ada kesepakatan ulama, waktu mulainya adalah setelah sholat Idul Adha. Hanya saja ada sedikit perbedaan pendapat ulama di sini. Apakah harus menunggu khutbah lebih dulu? Juga ulama beda pendapat, apakah harus pemimpin yang lebih dulu berkorban? Maka pendapat yang paling kuat insya Allah adalah tidak harus menunggu khutbah, tapi lebih afdal. Tidak harus pula menunggu pemimpin lebih dulu berkorban, tapi lebih afdal. Jadi ba'da sholat, kalau ada yang mau bisa langsung, bahkan tanpa menunggu khutbah selesai. Tapi kalau dia menunggu, mendengarkan khutbah, tentu lebih afdal. Kecuali khutbahnya agak kacau, lebih bagus tinggalkan saja. Tapi kalau khotibnya ahlu sunnah, menyampaikan nasihat yang baik, maka tentu lebih afdal kita mendengarkan khutbah. Dan sudah dimaklumi ini tidak wajib. Beda dengan khutbah Jumat, wajib. Tapi khutbah Id tidak wajib. Ini juga berdasarkan banyak hadis, di antaranya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Jundab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man dzabaha qabla an yusalliyah falyadhbah ukhra makanaha." Barang siapa telah menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia sembelih hewan lain untuk menggantinya, karena itu tidak sah. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalliya, thumma narji fananhar. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana." Sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan di hari kita ini, kita sholat dulu. Kemudian kita kembali, lalu kita berkorban. Maka siapa melakukan seperti itu, dia telah mencocoki sunnah kami. Makanya jemaah sekalian dianjurkan juga sholat Idul Adha itu lebih cepat dibandingkan sholat Idul Fitri, agar waktu menyembelih lebih panjang. Namun jemaah sekalian, bagaimana dengan daerah yang tidak ada sholat Id padanya? Meskipun zaman sekarang itu mungkin hampir tidak ada daerah seperti ini.
Tapi di zaman dahulu ada, yaitu tempat-tempat terpencil, jauh dari kota. Seperti di padang-padang pasir dahulu, mereka tidak disyariatkan untuk sholat Id. Maka bagi mereka waktunya ya diperkirakan saja. Jika perkiraan orang di kota sholat Idnya sudah selesai atau sudah masuk waktu duha, boleh bagi mereka untuk menyembelih. Jadi karena mereka tidak sholat, maka mereka memperkirakan saja waktunya. Ini waktu awal penyembelihan. Kapan waktu akhir penyembelihan? Jemaah sekalian, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada sampai 5 pendapat. Pendapat yang pertama, sampai akhir hari tasyrik. Artinya dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Sebelum terbenam matahari. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Satu riwayat dari Imam Ahmad, juga dinukil dari Imam Al-Hasan Al-Basri atau Az-Zuhri dan yang lainnya. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim rahimahumullahu ta'ala. Di antara dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, kulli ayyami tasyrik dzabahun. Setiap hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Juga hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda tentang hari-hari tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Itu adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Meskipun hadis ini tidak tegas, tapi mengandung makna penyembelihan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hari Idul Adha ditambah 2 hari setelahnya. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 12 saja. Cuma 3 hari. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Diriwayatkan juga dari sejumlah sahabat. Hanya saja banyak riwayat-riwayat dari sahabat ini dhaif, tidak sahih. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, hari Id saja, tanggal 10 Dzulhijjah, cuma 1 hari. Dan itu berarti nggak sampai malam, cuma beberapa jam saja. Ba'da sholat Idul Adha sampai maghrib, 1 hari saja. Ini pendapat dinukil dari imam-imam besar, diantaranya dari generasi tabi'in, Imam Ibnu Sirin, Humaid bin Abdurrahman, Sa'id bin Jubair, dan yang lainnya. Itu berpendapat 1 hari saja. Ini yang ketiga. Pendapat yang keempat, ada yang mengatakan 1 hari saja untuk penduduk kota dan 4 hari untuk penduduk desa. Ini dinukil oleh Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar. Ini pendapat yang keempat, 1 hari untuk penduduk kota dan 4 hari sampai akhir 13 Dzulhijjah untuk penduduk desa. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, pendapat kelima ini paling panjang waktunya, yaitu seluruh bulan Dzulhijjah. Ini pendapat dinukil dari Abu Salimah bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar, dan Ibnu Hazm. Inilah jemaah sekalian 5 pendapat.
Pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala adalah pendapat yang pertama. Tadi sudah kita sebutkan ada dalilnya, dikuatkan juga oleh Imam Ibn Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim. Cuma di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang disepakati ulama hanya 1 hari saja. Tanggal berapa itu? 10 Dzulhijjah. Selebihnya ulama sudah beda pendapat. Berarti menyembelih di hari itu yang paling afdal. Dan keluar dari perbedaan pendapat ulama itu lebih afdal. Oleh karena itu, saya sarankan jangan ditunda. Hendaklah kita berusaha menyelesaikan sembelihan di hari 10 Dzulhijjah, di hari raya Idul Adha. Kecuali memang misalkan karena banyaknya hewan sembelihan, tenaganya sedikit, tidak bisa menyelesaikan, maka tidak mengapa sebagiannya dilanjutkan besok hari. Bagaimana kalau disembelih malam? Maka mayoritas ulama berpendapat tidak masalah. Boleh menyembelih di malam hari. Jadi yang disepakati ulama cuma tanggal 10 Dzulhijjah, hari pertama. Selebihnya ulama sudah berbeda pendapat. Mungkin ada yang merasa repot kalau misalkan hari raya berjumpa dengan hari Jumat. Karena mau persiapan Jumat, maka jemaah sekalian kita katakan, pertama, tidak masalah. Kita tetap menyembelih, mungkin 1 jam sebelum Jumat kita istirahat sudah untuk persiapan sholat Jumat. Jadi nggak perlu ditunda sampai besok. Atau minimalnya kita tunda ba'da Jumat. Kalau kita mau sholat Jumat. Namun bagi orang yang sudah sholat Id, dia pun tidak wajib ikut sholat Jumat. Ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani." Sungguh telah berkumpul pada hari kalian ini 2 hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah. Maka siapa yang menghendaki sholat Id itu sudah mencukupinya sehingga dia tidak harus sholat Jumat. Namun kata para ulama, dia tetap harus sholat zuhur. Dan tidak masalah dia sholat di rumah. Karena di masjid bukan sholat zuhur, melainkan sholat Jumat. Sehingga hari itu tidak masalah dia sholat zuhur di rumah. Namun dalam lanjutan hadis kata Nabi SAW, wa inna mujammi'un. Adapun kami sendiri akan tetap sholat Jumat. Sehingga kata para ulama, hadis ini menunjukkan imam dan masjid tetap mengadakan sholat Jumat untuk makmum atau jamaah yang mau sholat Jumat, sehingga ada imamnya dan masjid tetap digunakan untuk sholat Jumat. Sedangkan bagi jamaah yang mau sholat Jumat pun tidak mengapa, bahkan lebih afdal. Kalau dia tetap sholat Jumat lebih afdal. Tapi kalau dia tidak mau sholat Jumat, hanya sholat zuhur, berdasarkan hadis ini tidak mengapa. Jadi kalau ada yang merasa repot untuk sholat Jumat karena harus menyembelih hewan kurban, tidak ada masalah. Dia tidak sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Jadi usahakan menyembelih di hari pertama. Pembahasan berikutnya, apabila waktu menyembelih telah lewat atau sudah disembelih di waktunya tapi sampai lewat waktu belum dibagi. Ini 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama, belum sempat disembelih sementara waktunya sudah habis. Misalkan karena suatu hal yang bersifat darurat.
Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya tetap sembelihan harus dilakukan, meskipun waktunya sudah lewat. Karena hewan itu sudah diniatkan untuk disembelih, tidak boleh lagi untuk yang lainnya. Jadi dengan berlalunya waktu, tidak menghilangkan syariatnya. Namun ini beda dengan orang yang sengaja, tanpa ada uzur, dia belum beli hewan kurbannya, sudah habis waktu baru dia mau beli hewan kurban, maka itu tidak sah. Kemudian permasalahan yang kedua, sudah disembelih, tapi belum dibagi sampai habis waktu, maka ini tidak masalah, tetap dibagi kepada orang miskin sebagiannya untuk sedekah. Tidak ada masalah. Permasalahan berikutnya jemaah sekalian, apabila hewan yang sudah diniatkan untuk disembelih itu hilang atau dicuri orang, apakah harus mengganti ataukah tidak harus diganti? Jawabannya tergantung. Kalau hilangnya hewan tersebut atau dicuri karena kelalaian dia, maka harus diganti. Misalkan dia sengaja tidak mengikat hewan tersebut, makanya hilang. Berarti ada unsur kelalaian. Maka wajib untuk diganti dengan yang baru dan disembelih sebagai hewan kurban. Namun, kalau bukan karena kelalaiannya, dia tidak harus mengganti. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau hewannya muncul lagi, padahal waktu sudah habis? Nggak jadi hilang. Atau orang yang mencuri akhirnya sadar, bertobat, tapi dia kembalikan, waktunya sudah habis. Maka tetap harus disembelih, meskipun sudah habis waktunya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya. Pembahasan berikutnya, ada syariat khusus bagi orang yang sudah niat berkorban, yaitu dia tidak boleh memotong rambut seluruh tubuhnya, apakah rambut kepala atau rambut ketiak atau rambut kemaluan dan lain-lain. Begitu pula tidak boleh dia memotong kuku atau mengelupas kulit tubuhnya. Ini tidak dibolehkan apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Oleh karenanya jemaah sekalian, jika butuh untuk memotong kuku atau memotong rambut, maka lakukanlah sebelum masuk 1 Dzulhijjah. Kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, tidak boleh dia melakukan itu sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Ini berdasarkan banyak riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkurban, janganlah dia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiyah falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, meskipun kita nggak melihat langsung hilal tersebut, dan seorang dari kalian ingin berkorban, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya dan kuku-kukunya.
Hanya saja jemaah sekalian, ulama beda pendapat tentang hukum orang yang memotongnya. Apakah haram atau makruh? Ada 3 pendapat secara garis besarnya. Yang pertama, hukumnya haram. Ini pendapat dinukil dari tabi'in yang mulia Sa'id bin Al-Musayyib, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahoya, Ibnul Munzir, dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa hadis-hadis larangan untuk melakukan itu bagi orang yang niat berkorban menunjukkan perbuatan tersebut haram. Pendapat yang kedua, makruh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga, tidak makruh. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Namun ini pendapat yang paling lemah. Kalau kita kembali kepada kaidah, para ulama menjelaskan jika ada satu perintah, hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan kepada sunnah atau kepada mubah. Begitu pula hukum asal larangan adalah haram, kecuali ada dalil yang memalingkan kepada makruh. Dan di sini tidak ada dalil yang memalingkannya. Sehingga pendapat yang mengharamkan itu cukup kuat dengan alasan tersebut. Namun ini hanya berlaku bagi kepala keluarganya saja. Adapun anggota keluarganya yang dia sertakan dalam niatnya, tidak masalah bagi mereka untuk memotong kuku dan memotong rambut. Paling tidak ada 3 hikmah yang disebutkan para ulama. Yang pertama adalah untuk menyerupai jamaah haji yang sedang berihram. Cuma bedanya, kalau jamaah haji melakukan pelanggaran ihram seperti motong kuku atau motong rambut, itu ada denda, ada fidyah. Tapi bagi orang yang niat berkorban, cukup dia bertobat, tidak ada fidyah, tidak ada kafarah. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan agar tatkala dia dibebaskan dari api neraka, dia dalam keadaan sempurna, anggota tubuhnya semuanya, rambutnya, kukunya, dan semuanya. Dan hikmah yang ketiga, ini yang paling penting, untuk menaati syariat Allah dan Rasulnya. Ini yang paling penting. Pembahasan berikutnya, hukum penting apabila seekor hewan sudah diniatkan, dipastikan akan dijadikan sebagai hewan kurban, maka ketika itu hewan tersebut tidak boleh diperjualbelikan lagi, tidak boleh diberikan kepada orang lain sebagai hadiah. Itu sudah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak boleh lagi dipergunakan. Contoh sapi, kalau sudah diniatkan sapi ini akan dijadikan hewan kurban, tidak boleh lagi digunakan untuk membajak sawah. Meskipun hari raya kurbannya masih setahun lagi misalkan, tetap tidak boleh. Kalau itu sudah diniatkan untuk kurban. Bahkan tidak boleh dimanfaatkan apapun dari hewan tersebut kecuali untuk kemaslahatannya. Contoh, kalau nggak diambil susunya bisa bermudarat, maka boleh diambil susunya. Setelah itu, susunya nggak boleh dijual, boleh diminum sendiri dan boleh disedekahkan. Begitu pula kulitnya tidak boleh diambil, kecuali jika tidak diambil akan memudaratkannya, maka boleh. Setelah itu kulitnya tidak boleh dijual,
tapi boleh digunakan sendiri atau disedekahkan. Disedekahkan lebih afdal. Ini hukum penting yang harus kita pahami. Kalau sudah diniatkan hewan tertentu, dipastikan ini akan dikorbankan, berarti sudah bukan milik kita. Sudah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan berikutnya, tidak boleh memberi upah kepada pekerja yang mengurus hewan kurban kita dari hewan kurban tersebut. Tapi berilah upah dari harta yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi wa an aqsima jilalaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurus onta beliau dan membagi pakaiannya. Kalau dia memiliki pakaian seperti pelananya misalkan, maka itu dibagi. Wajuludaha, dan juga kulitnya. Wa an la u'tiyal jazira minha syai'an, dan aku tidak boleh memberi sedikit pun darinya kepada tukang jagal sebagai upah. Waqal, dan beliau berkata, nahnu nu'tihi, kami memberikannya, maksudnya dari harta yang lain. Tapi kalau pekerja atau panitia atau tukang jagal diberikan bagian dari hewan kurban sebagai sedekah atau hadiah, tidak masalah. Boleh. Yang tidak boleh kalau diberikan sebagai upah dari hewan kurban tersebut. Kenapa jemaah sekalian nggak boleh? Karena ada unsur orang yang berkurban itu mendapatkan keuntungan, sehingga dia tidak rugi lagi untuk mengupah tukang jagal, melainkan diambil dari hewan kurbannya saja. Sehingga tidak semuanya yang dia korbankan kalau begitu. Sebagian dia gunakan sebagai upah pekerja. Padahal semua bagian hewan tersebut harus dijadikan sebagai kurban. Oleh karenanya jemaah sekalian, tidak dibolehkan seorang yang berkurban menjual apapun dari bagian hewan kurban tersebut. Dan di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Ini hadis larangan menjual bagian apapun dari hewan kurban tersebut. Hanya saja para ulama juga menjelaskan, andai dia jual, tapi kemudian hasilnya dia sedekahkan, maka boleh. Begitu pula, orang yang menerima sedekah atau hadiah hewan kurban, andai dia mau jual, tidak ada masalah. Karena bukan dia yang berkurban. Yang dilarang adalah yang berkorban itu sendiri untuk menjualnya. Kalau dia menjual, itu namanya bukan berkorban, tapi beruntung. Pembahasan yang berikutnya, dan ini yang terakhir, tentang berkorban dari orang yang sudah wafat. Maka jemaah sekalian, di sini ada 3 permasalahan. Yang pertama, orang yang sudah wafat diniatkan bersama dengan orang yang masih hidup, maka ini yang dianjurkan. Berdasarkan dalil umum perbuatan Nabi SAW berkurban untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau, maka itu mencakup keluarga yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang kedua,
apabila mayit itu berwasiat agar sebagian hartanya digunakan untuk berkurban, maka ini harus ditunaikan karena wasiat. Tapi ada syarat, tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Yang ketiga, apabila diniatkan secara khusus hanya untuk si mayit, kita belikan seekor kambing misalkan dengan niat untuk ayah kita yang sudah wafat, maka di sini ada khilaf ulama. Sebagian membolehkan, dikiaskan dengan sedekah. Sebagian tidak membolehkan, dan pendapat yang lebih kuat tidak boleh, karena Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukannya. Jadi cukup orang yang hidup berniat untuk dirinya dan seluruh keluarganya, maka keluarganya yang sudah wafat pun akan dapat pahala. Walhamdulillah jamaah sekalian, ini beberapa permasalahan terkait dengan fikih kurban yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.